Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan minggu yang lalu kita sudah sampai pada keterangan dari Imam Al-Ghazali bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa manusia yang paling baik, yang paling utama adalah manusia yang beriman dan berilmu. Yang ini ditunjukkan dengan dua aktivitas. Yang pertama adalah apabila dia dibutuhkan, dia bisa memberikan manfaat. Dan apabila dia tidak dibutuhkan, maka dia mencukupi dirinya sendiri. Dia mandiri, hidupnya tidak menjadi beban, menyusahkan orang lain. Itu yang kita baca pada kesempatan minggu yang lalu. Kita lanjutkan waqala sareng tos kadawuh Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al imanu ari iman uryanun eta teh sapertos anu buligir, jalmi nubu ligir. Walibasuhu sareng ari ajukna ieu urya ieu iman at-taqwa eta katakwaan. Wazinatuhu sareng ari perhiasanna ieu iman al-haya'u eta kaisin. Wa thamratuhu sareng ari buahna ieu iman al-ilmu eta teh ilmu. Nah, ini yang pertama, baginda Nabi menyampaikan al-imanu uryanun. Iman itu telanjang. Jadi kalau diibaratkan manusia, imannya saja ini masih telanjang gitu ya. Masih buligir. Nah, ini sehingga kemudian tidak sempurna gitu ya. Tidak sempurna walaupun dia itu gagah, walaupun dia itu cantik, walaupun dia itu seksi gitu ya. Tapi kalau kemudian dia telanjang jalan-jalan kan itu kan dia kemungkinan dilaporkan orang, ditewak, dibawa ke Jalan Riau 11 di Bandung banyak dibawa ke rumah sakit jiwa kan gitu ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan ya belum sempurna. Belum sempurna kalau masih telanjang gitu ya. Kalau masih telanjang itu belum sempurna. Maka harus disempurnakan. Disempurnakan apa? Memakai baju. Walibasuhut taqwa. Pakaiannya untuk menyempurnakan iman itu adalah ketakwaan. Ketakwaan intinya dua. Yang pertama melaksanakan perintah, yang kedua menjauhi larangan. Atau istilahnya ada ijtinab, ada imtisal. Imtisal melaksanakan perintah, yang kedua ijtinab menjauhi larangan. Atau dalam istilah lain ada yang pertama taholli, mensucikan diri dari segala yang tercela, yang buruk-buruk, artinya itu yang dilarang. Yang keduanya tahalli, menghiasi diri, mengisi diri dengan hal-hal yang baik, yang terpuji, yang itu berarti yang diperintah. Jadi mangga akan menggunakan istilah yang mana? Intinya adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Akan menggunakan istilah imtisal dan ijtinab boleh. Menggunakan istilah taholli dan tahalli juga boleh. Gitu. Nah, jadi kalau kita kelompokkan dengan istilah yang berbeda gitunya, dengan istilah yang berbeda. Itu teh aya
imtisal, ada ijtinab. Ini bisa tahalli, ini tahalli. Ada tahalli, ada tahalli, ada imtisal, ada ijtinab gitu. Mangga, ini nanti dilihat dari sisi dari sisi kecenderungan ilmu yang berbeda ya. Kalau kecenderungannya ilmu fikih, istilahnya imtithal dan ijtinab, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Kalau istilahnya ilmu tasawuf, itu cenderungnya takholli dan tahalli gitu ya. Takholli membersihkan diri dari hal-hal yang tercela, dari hal-hal yang dilarang. Tahalli mengisi diri, menghiasi diri dengan hal-hal yang terpuji, dengan hal-hal yang diperintahkan. Nih, nah nanti biasanya bertemu dengan istilah satu lagi. Kalau yang menggunakan istilah takholli dan tahalli bertemu dengan istilah satu lagi, tajalli. Kalau tajalli itu buah sebetulnya, karena orang yang sudah mensucikan diri dari yang tercela, mengisi diri dengan yang terpuji, ini akan mendapatkan nur, cahaya dari Allah, gitunya. Kan? Atos. Gitunya. Nah, terbuka secahaya, maka ada nanti keterbukaan hati. Naon keterbukaan hati, cahaya naon bisa nanti enlightenment naon gitu. Pokoknya mungkin kita welahai gitunya. Pokoknya nama aya keterbukaan karena ada cahaya yang masuk ke dalam hati kita. Nah, cahaya yang masuk ke dalam hati kita gitu ya, tajalli tadi akan membuat kita kemudian terbuka kepada hakikat-hakikat sesuatu. Nah, ketika kita terbuka kepada hakikat-hakikat sesuatu itu, kita sudah akan masuk kepada ilmu mukasyafah. Gitu ya. Nah, kalau urusan ijtinab, iktisab, imtisal dan ijtinab atau takholli tahalli, ini ilmu muamalah. Kemarin itu kan ada ilmu muamalah, ada ilmu mukasyafah. Kalau ilmu muamalah kada diamalkan, ini harus diamalkan. Ada yang diperintah, ada yang dilarang gitu. Nah, kalau ini sudah dilaksanakan, nanti tajalli, ada cahaya ke dalam diri kita, ke dalam hati kita. Nah, ketika ada cahaya itulah kita akan mendapatkan keterbukaan. Kita akan kemudian memperoleh ilmu mukasyafah. Kita akan mengenal hakikat. Kita akan kemudian lebih jauhnya naiknya nanti muraqabah ke derajat kita merasa selalu disaksikan, diawasi oleh Allah, naik lebih lanjut kepada derajat musyahadah, merasa betul-betul berhadapan langsung dengan Allah gitu. Nah itu, tapi eta mah anugerah, tajalli itu nanti anugerah. Urusan kita itu adalah takholli tahalli, urusan kita itu adalah imtisal dan ijtinab, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Diterima oleh Allah amalnya kita, ketakwaannya itu, turun anugerah cahaya, ada tajalli gitu. Terus itu.
Terus seperti apa? Atos sakit. Kenapa? Kita kembali ke yang awal. Nah, jangan lupa kata Imam Ghazali di awal, ilmu mukasyafah itu bukan untuk dibicarakan secara terbuka. Gitu ya, untuk umum gitu ya. Ilmu mukasyafah itu baginda Nabi pun hanya menyampaikannya berupa rumus-rumus, isyarat-isyarat dan perumpamaan gitu. Jadi nah, kalau yang secara umum terbuka ilmu muamalah gitu ya. Apa yang harus kita amalkan gitu. Betul. Itu. Kemudian selanjutnya wazinatuhu, pakaian saja gitu ya. Ini kurang indah gitulah ya, kurang pantas, kurang masih ada kekurangan. Perlu ada hiasan ya, pakaian kita diberi corak, diberi bordir gitu ya, diberi naon polet atau diberi naon renda, manik-manik gitu ya, dan yang lainnya lah gitu ya. Jadi non buricak burinong lah gitu ya. Kemudian bahkan mungkin pakai non sabuk gitu ya, pakai yang lain-lainnya gitu. Sebagai penghias agar nampak lebih indah gitu. Nah, wazinatuhu, perhiasan dari iman itu al-haya'u, adalah rasa malu gitu. Al-haya'u, rasa malu. Jadi nah ini orang yang menyempurnakan imannya itu dengan rasa malu gitu ya. Tapi kade seperti yang kemarin-kemarin itu dalam bab iman, al-haya'u minal iman. Dalam bab makan, al-haya'u minal lapar gitu. Eraan wae malapar, bab makan gitu ya. Iya. Kalau malu-malu terus dalam bab makan malapar gitu. Jadi dalam bab iman al-haya'u minal iman. Dalam bab makan al-haya'u minal lapar lah gitu. Gitu. Tapi nah ini zinatuhul haya. Jadi perhiasannya adalah rasa malu gitu. Rasa malunya nanti ada rasa malu itu, ada rasa malu yang memang tabiat manusia. Ada rasa malu yang dasarnya adalah imani, keimanan. Salah satunya rasa malu yang itu sebuah tabiat manusia. Contoh misalkan kalau orang jalan-jalan kemudian pakai pakaian, kemudian pakaiannya tersingkap, pasti walaupun dia biasa melakukan pakaiannya terbuka, tapi kalau dia pakai pakaian kemudian pakaiannya tersingkap oleh angin atau apa, dia malu. Ini malu karena memang tabiat manusia. Nah, dulu ada teman atau mungkin juga bisa kisah saksikan sekarang. Abdi punya teman, si eta mah lenger banget. Naik angkot. Nah, kalau pas naik angkot, kemudian ada perempuan naik angkot juga duduk di depannya. Roknya itu pendek. Nah, ya lerencangan abdi nu lenger ditinggalikeun gitu. Eta perempuan yang roknya pendek ditarik-tarik roknya ditutupan tas gitunya, ditutupan oleh tas gitu. Nah itu apa? Rasa malu tabiat kemanusiaan gitu ya. Walaupun dia pakai rok pendek hari ditinggalikeun gitu mah gitu. Kalau dilihat mah tetap dia itu memiliki rasa malu. Itu tabiat kemanusiaan. Nah nanti ada rasa malu yang imani, yang dasarnya iman. Banyak, salah satunya dasarnya iman. Saya ini bukan ahlinya dalam sebuah ilmu, jangan sok tahu. Malu saya berikut berpendapat.
dapat ikut komentar. Saya bukan ahli kesehatan, kok berkomentar tentang kesehatan, seakan lebih pintar dari dokter. Malu. Nah, ini malu imani. Kesadaran diri, saya bukan. Saya bukan ahlinya dalam fikih, usul fikih. Nah, jangan berfatwa. Kalau ketika berfatwa malu, udah bukan ahlinya. Gitu. Ini diantara malu imani. Gitu. Malu imani. Itu. Kemudian selanjutnya watamrotuhul ilmu. Ya, buah dari iman itu. Nah, jadi orang-orang yang beriman itu seharusnya kemudian menjadi orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena iman itu nanti dia itu harus bertakwa, harus melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ini tidak bisa menjauhi larangan, melaksanakan perintah tanpa ilmu. Tidak bisa membersihkan diri dari hal-hal yang tercela kecuali dia berilmu. Tidak bisa mengobati hatinya yang penuh dengan penyakit gitu ya, yang penuh dengan kesombongan dan yang lain-lainnya kalau dia tidak berilmu. Nah, ini tahap yang awal, tapi nanti akan berbuah ilmu yang mana? Ilmu yang muka syafah tadi. Buahnya ilmu yang muka syafah gitu ya. Ini sehingga kemudian ini menjadi begitu yang ini menunjukkan kepada kita betapa tinggi nilainya ilmu. Selanjutnya waqala sareng tos ngadawuh Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi ari pangcaketna jalmi min darajatin nubuwati tina darajat kanabian. Ahlul ilmi eta ahli ilmu, wal jihadi sareng ahli jihad. Jadi ini kata baginda Nabi, manusia yang paling dekat, akrobun nasi, manusia yang paling dekat gitu ya. Kate ulah akrobun nasi, nasi yang paling dekat gitu. Gitu. Nasi yang paling dekat ulah gitu ya. Karena tadi aya bab iman, ada bab makan gitu ya. Akrobun nasi, oh manusia ya, nasi yang paling dekat gitu ya. Ulah, jadi manusia yang paling dekat min darajatin nubuwati, dari derajat kenabian itu ahlul ilmi, adalah ahli ilmu, wal jihadi, dan ahli jihad. Orang yang berilmu, orang yang berjihad, inilah orang yang paling dekat derajatnya dengan derajat kenabian. Ya kita katakanlah satu strip di bawah kenabian. Gitu. Kenapa seperti ini? Baginda Nabi menjelaskan, amma ahlul ilmi, anapun ari ahli ilmu, fadallu maka eta nuduhkeun ieu ahlul ilmi teh annasa kajalmi alama kana perkara jaat anu nyandak bihi kana ieu ma saha ar-rusulu, para rasul. Jadi kata baginda Nabi, amma ahlul ilmi, adapun para ahli ilmu itu kenapa derajatnya dekat dengan Nabi? Fadalun nasa, karena mereka itu menunjukkan manusia, menunjuki manusia alama ja'at bihir rusulu, pada apa yang dibawa oleh baginda Rasul, oleh para rasul. Jadi kalau dulu yang menyampaikan ini adalah rasul, setelah para rasul itu tidak ada, maka dilanjutkan oleh para ahlul ilmi.
ini hati-hati. Nah, ini hati-hati. Makanya ketika baginda Nabi menyampaikan ahlul ilmi, maka dalam menyampaikan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, kita melanjutkan tugas dakwah kenabian itu harus dengan ilmu, tidak dengan kebodohan, tidak dengan kebodohan. Jadi jangan sampai dakwah qabla ilmu. Jadi jangan sampai berdakwah sebelum berilmu. Jadi belajar dulu gitu ya. Karena berdakwah itu menyampaikan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, itu kita harus sebagai ahlul ilmi. Minimal sebagai berkaitan dengan apa? Ilmunya berkaitan dengan apa yang akan kita sampaikan. Jangan sampai kemudian kita jadi ahlu dakwah tapi ahlul jahli. Jadi ahli dakwah tapi ahli kebodohan. Kalau seperti itu nanti yang didakwahkannya juga kebodohan gitu. Kalau yang didakwahkannya kebodohan, bukan membawa kepada nurul Islam, cahaya Islam, tapi nanti akan membawanya kemana? Kepada jahiliyah lagi, gitu. Membawanya kepada jahiliyah, kepada kebodohan, gitu. Jadi jadi, kalaupun kita ingin berdakwah, silahkan berdakwah, tapi kita perlu mengukur diri dulu. Jangan kemudian kita mendakwahkan sesuatu yang tidak kita kuasai ilmunya. Ini kita harus hati-hati. Karena apa? Yang menjadi penerus atau orang yang dekat dengan derajat kenabian sebagai pemangku dakwah itu adalah ahlul ilmi. Kemudian wa amma ahlul jihad, ada anapun ari ahli jihad. Tadi kan yang dekat dengan derajat kenabian itu ahli ilmu dan ahli jihad. Amma ahlul jihadi, anapun ari ahli jihad, fajahadu, maka berjuang ya ahlul jihad, eta berjuang ya ahlul jihad bi asyafihim, kalawan pedangna ya, ya pedangna ya ahlul jihad alama kana perkara jaat anu nyandak bihi kana ieu ma saha ar-rusulu para rasul. Jadi kalau tadi ahlul ilmi menunjukkan manusia kepada apa yang dibawa oleh para rasul, ajaran rasul sebenarnya seperti apa gitu. Nah ini apalagi ini perlu berhati-hati itu karena ada riwayat dari zaman, ada riwayat yang menyampaikan akan ada zaman. Zaman itu apa? Sesuatu yang fitnah nanti disebut sunnah gitu. Fitnah itu disebut sunnah rasul. Akan ada zaman seperti itu. Ketika itu diperbaiki, orang marah karena dipandang merusak sunnah. Padahal itu bukan sunnah tapi fitnah gitu. Nah ini kenapa harus ini terjadi? Nah, salah satunya karena pemangku dakwah itu penyebar yang membawa kepada ajaran Rasul itu bukan ahlul ilmi, bukan ahlul ilmi. Nah kalau ahlul ilmi menunjukkan ahlul jihad, amma ahlul jihad, sedangkan para ahli jihad itu fajahadu, mereka berjuang bi asyafihim, dengan pedang mereka, alama ja'at bihi rusulu, atas apa yang dibawa oleh para rasul. Jadi kalau para ahli ilmu penyebar ajaran, kalau para ahli jihad ini pertahanan gitu ya, pertahanan. Nah, para ahli jihad kalau diserang, nah kita akan melihat dalam sejarahnya
dalam perang-perang masa baginda Nabi, pada prinsipnya baginda Nabi itu tidak melakukan ekspansi dalam pertempuran. Pada prinsipnya tidak menaklukkan daerah-daerah agar kemudian daerah-daerah itu mau di bawah kepemimpinan Nabi, daerah-daerah itu kemudian di bawah kekhilafahan Nabi misalkan gitu ya. Tidak. Tapi prinsip dasar awalnya perang yang dilakukan oleh baginda Nabi itu karena baginda Nabi diperangi. Karena diperangi. Nah, ini itu hati-hati. Perang itu karena baginda Nabi diperangi. Tapi kemudian dalam hukum jihad, dalam hukum jihad juga kita harus hati-hati. Karena apalagi zaman ayeunanya sering teriak-teriak jihad apa segala macam. Jihad dalam bentuk perang ini hanya bisa terjadi di bawah perintah dari seorang pemimpin yang sah. Kadek. Tidak ada jihad dalam bentuk perang yang itu dikumandangkan oleh orang-orang yang bukan pemimpin yang sah. Ini hati-hati. Jadi lamun di Indonesia nih, Indonesia jihad, misalkan perang, siapa yang berhak untuk memerintahkan perang ini? Presiden Indonesia sebagai pemimpin yang sah. Itu. Kumaha mun Yazid nu marentahkeun tong diturut. Gitu ya. Kalau Yazid yang memerintahkan jangan diturut. Yazid bukan presiden Indonesia, bukan pemerintah, bukan pemimpin yang sah di Indonesia. Jadi Yazid tidak punya kewenangan untuk menyatakan jihad. Gitu ya. Perang jihad tidak punya kewenangan. Gitu. Di bawahnya, kalaupun bukan presiden, ya di bawahnya Panglima TNI, gitu. Panglima TNI atau Menteri Pertahanan. Makanya kita akan lihat di negara-negara itu prinsipnya menteri itu menteri pertahanan, bukan menteri penyerangan. Karena apa? Prinsipnya pertempuran itu adalah pertahanan negara. Pertahanan, bukan penyerangan. Gitu. Gitu. Nah ini jadi kita harus hati-hatinya. Walaupun ahli jihad ini memiliki derajat, kalau ahli ilmu menyebarkan ajaran, menunjukkan manusia kepada ajaran baginda Nabi, kalau ahli jihad itu melakukan perlindungan, melakukan pembelaan, melakukan pertahanan terhadap apa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Hanya hati-hati tadi gitu ya, hukum jihad, dalam hukum jihad itu jihad hanya bisa diserukan. Jihad dalam arti perang ya. Jihad dalam arti perang ini hanya bisa diserukan oleh pemimpin yang sah. Tidak bisa diserukan oleh sembarangan orang gitu ya. Sembarangan orang. Oke. Selanjutnya waqala sareng tos ngadawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la mautu qabilatin, bener-bener ari mautna hiji qabilah, aisaru eta langkung ringan, langkung hampa, min mauti alimin, tibatan mautna hiji alim, seorang alim, seorang yang memiliki ilmu. Ini baginda Nabi menyampaikan la mautu qabilatin, sungguh matinya satu qabilah. Satu qabilah itu, sebagian kabilah itu ada yang menerjemahkannya suku bangsa. Jadi satu suku bangsa habis katanya. Itu kata baginda Nabi aisaru, lebih ringan min mauti alimin, daripada matinya seorang yang